Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Fauzia, mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Program Studi Pendidikan Fisika semester 5. Pada video kali ini, saya akan melaporkan hasil pengenalan lapangan persekolahan 1 yang diadakan pada tanggal 23 September sampai dengan 4 Oktober 2021. Saya beserta dengan 6 rekan saya, Agung Gema Gumara, Ali Putra Pratama, Raihan Ali, Fani Nur Azizah, Ajeng Ayudin Tias, dan Indana Farda Aufa Amin telah melaksanakan pengenalan lapangan persekolahan 1. Sebelum itu, apa itu PLP 1? PLP 1 merupakan program pemagangan yang dilakukan oleh mahasiswa program sarjana pendidikan untuk mempelajari aspek pembelajaran dan pengelolaan pendidikan di sekolah. Tujuan dari PLP 1 adalah untuk meningkatkan jati diri seorang pendidik melalui lembaga kegiatan yang dilakukan di sekolah tersebut. Pada PLP 1 ini, sekolah yang kami tuju adalah SMA Negeri 1 Cabang Bungin yang terletak di Jalan Raya Batu Jaya, Cabang Bungin Bekasi, Lenggah Jaya, Kecamatan Cabang Bungin, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, merupakan sekolah menengah atas yang memiliki akreditasi A. Sekolah SMA Negeri 1 Cabang Bungin didirikan pada tahun 2003 dengan luas tanah 10.000 meter persegi. SMA Negeri 1 Cabang Bungin memiliki berbagai fasilitas, di antaranya taman, perpustakaan, ruang kelas, laboratorium, sarana olahraga, sarana ibadah, toilet sekolah, dan wastafel. SMA Negeri 1 Cabang Bungin memiliki visi dan misi. Visi yaitu terwujudnya insan yang berkarakter, berprestasi, dan menguasai iptek berlandaskan iman dan takwa. Selanjutnya, misi yang pertama yaitu menciptakan sekolah yang kondusif, yang kedua menerapkan proses pembelajaran berbasis IT, yang ketiga meningkatkan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan, poin keempat menerapkan program kebiasaan dan berkarakter, poin kelima menciptakan sekolah yang indah, bersih, dan nyaman, poin keenam meningkatkan program layanan dan bimbingan pembelajaran berkelanjutan, poin keenam membentuk peserta didik yang religius. Dengan adanya visi dan misi tersebut bertujuan untuk meningkatkan daya saing kemampuan siswa dan siswi untuk bersaing di dunia luar. Dan kami berkesempatan untuk mewawancarai 3 narasumber kami, yaitu yang pertama, Bapak Ahmad Rojali selaku Kepala Sekolah, yang kedua, Ibu Novi Damayanti selaku Guru Mata Pelajaran Fisika, yang ketiga, Bapak Asmawi Kusuma selaku Staf Wakil Kepala Sekolah. Kemudian, apakah kegiatan upacara pada saat PTMT ini berlangsung kembali? Upacara. Iya. Upacara itu salah satu bentuk penumbuhan karakter, jiwa patriotisme siswa. Setiap kegiatan anak-anak masuk pasti setiap hari Senin akan dilaksanakan upacara. Kami pernah melaksanakan upacara, guru yang melaksanakan pada saat belum PTMT, guru melaksanakan upacara, anak-anak mengikuti dari rumah masing-masing melalui Zoom meeting ya. Gitu. Nah, PTMT berlangsung, upacara tetap dilaksanakan, tentu saja mengikuti aturan prokes COVID-19, yaitu anak hanya sebagian yang mengikuti upacara, dari jumlah sebagian yang masuk, separuh yang masuk, kemudian melaksanakan upacara, sebagian juga. Dan intinya kami pada saat PTMT setiap Senin melaksanakan upacara. Sudah dua Senin kemarin upacara dilaksanakan pada masa pembelajaran PTMT. Berarti kegiatannya itu sesuai dengan protokol kesehatan ya Pak yang PTMT di sini? Sudah pasti, iya. Itu protokol kesehatan tetap harus dinomorsatukan pada saat pandemi ini. Ya misalnya prokesnya itu ya anak wajib pakai masker ya. Ada moto kami di depan ya.
Jadi memakai masker itu harga mati, tidak pakai masker bisa mati. Itu kami buat motonya di banner di depan itu untuk mengingatkan. Terus juga pakai face shield ya, tapi setelah kami koordinasi dengan pihak puskesmas, kalau misalnya kita pakai masker nggak usah pakai face shield juga tidak apa-apa. Tapi kalau sudah pakai face shield tidak pakai masker juga tidak apa-apa. Jadi kami milih salah satu aja, pakai masker udah cukup seperti itu. Kemudian jaraknya juga batasi jaraknya 1,5 meter. Itu yang kami lakukan pada saat upacara. Selanjutnya Ibu, pertanyaannya, bagaimana proses penilaian pembelajaran ini di saat luring? Luring berarti kita tatap muka ya, Neng, pembelajaran secara luring, proses penilaian itu malah kita lebih enak. Kita bisa meriksa langsung tugas-tugas yang dikerjakan oleh anak. Kita bisa melihat catatan-catatan yang dikerjakan oleh anak, juga melihat sikap bagaimana si anak tersebut bersikap kepada saya, gurunya gitu ya kan. Terus kalau penilaiannya sendiri itu mah disesuaikan saja. Kalau misalkan kita ngasih pertanyaan, benar salahnya yang kita kalkulasikan. Kalau yang tadi kayak catatan, kayak sikap, itu kan dikembalikan lagi kepada diri pribadi masing-masing. Lalu apakah terdapat kendala pada saat penilaian atau pembelajaran secara luring ini? Kendala ya paling kita kendalanya itu karena kita sudah lama belajar daring, mungkin yang biasa santai gitu, nggak perlu mandi juga nggak apa-apa ya kan. Dimulai dari jam 7:30, sekarang jam 7 udah masuk di sekolah, udah ada di dalam kelas, ya berarti mereka harus persiapan sebelum jam 7 dong dari rumahnya, bangun lebih pagi, sarapan dan lain sebagainya. Sedangkan kita di sini kan kantin belum buka ya, Neng. Sarapan itu belum bisa dilakukan di sekolah. Paling kendalanya mereka agak kurang prepare, kurang persiapan di dirinya, kayak yang masih sekolah capek banget ya tadi bangun, rada buru-buru gitu karena hari ini harus masuk jam 7, harus pergi ke sekolah kayak gitu. Itu aja sih kendalanya mah. Terima kasih Ibu. Baik, untuk mengawali laporan ini, kita akan membahas poin pertama, yaitu mengenai kultur sekolah yang berkaitan dengan karakter umum peserta didik. Di SMA Negeri 1 Cabang Bungin, terdapat beberapa karakteristik umum peserta didik. Yang pertama yaitu sifat religi yang masih kuat. Yang kedua adalah sopan dan santun yang tinggi. Poin kedua yaitu struktur organisasi dan tata kerja di sekolah. Struktur organisasi dan tata kerja di sekolah SMA Negeri 1 Cabang Bungin dipimpin oleh Bapak Ahmad Rojali selaku Kepala Sekolah. Di bawah Kepala Sekolah terdapat Kasubag, Tata Usaha, dan Wakil Kepala Sekolah yang memiliki 4 bidang yang berbeda. Yang pertama, Wakil Kepala Sekolah bidang kurikulum. Yang kedua, Wakil Kepala Sekolah bidang kesiswaan. Yang ketiga, Wakil Kepala Sekolah bidang humas. Yang keempat, Wakil Kepala Sekolah bidang sarana. Setiap wakil kepala sekolah memiliki stafnya masing-masing yang langsung berkoordinasi dengan guru, wali kelas, dan siswa. Selanjutnya, tata kerja sekolah di SMA Negeri 1 Cabang Bungin yaitu berdasarkan dengan tugas pokok dan fungsinya. Seperti guru yaitu mendidik, membimbing, dan mengevaluasi, wakil kepala sekolah yaitu membuat program-program yang berkaitan dengan sekolah, kepala sekolah yaitu memonitoring dan mengevaluasi kegiatan. Poin ketiga yaitu peraturan dan tata tertib di sekolah. Penerapan peraturan dan tata tertib di sekolah SMA Negeri 1 Cabang Bungin bertujuan untuk mendisiplinkan pendidik dan peserta didik. Terdapat 2 tata tertib di SMA Negeri 1 Cabang Bungin. Yang pertama yaitu untuk guru, yang kedua yaitu untuk siswa. Setiap kegiatan di SMA Negeri 1 Cabang Bungin mempunyai punishment dan reward-nya masing-masing.
Terdapat sanksi yang tidak dapat ditoleransi di SMA Negeri 1 Cabang Bungin, yaitu narkotika. Yang kedua, membawa senjata tajam yang bukan pada tempatnya. Yang ketiga yaitu seks bebas. Poin keempat yaitu kegiatan seremonial formal di sekolah. Sebelum masa pandemi, SMA Negeri 1 Cabang Bungin mengadakan kegiatan upacara setiap hari Senin. Lalu kegiatan lainnya adalah kegiatan perpisahan yang dilaksanakan oleh kelas 12 setiap 1 tahun sekali dan family gathering yang dilakukan oleh guru setiap 1 tahun sekali. Namun, pada masa pandemik ini, kedua kegiatan tersebut yaitu perpisahan dan family gathering tidak dilaksanakan. Akan tetapi, kegiatan upacara dilaksanakan oleh guru di sekolah dan siswa secara daring. Kemudian, pada masa PTMT ini, kegiatan upacara dilaksanakan oleh guru di sekolah dan siswa 50% di sekolah dan siswa 50% secara daring. Karena kegiatan upacara merupakan kegiatan membentuk jiwa patriotisme siswa. Poin kelima yaitu kegiatan kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Di SMA Negeri 1 Cabang Bungin terdapat kegiatan penunjang akademik dan non-akademik. Penunjang akademik yaitu English Club, kewirausahaan, dan seni budaya. Adapun kegiatan non-akademik yaitu sepak bola, voli, pramuka, paskibra, rohis, pencaksilat, dan lain sebagainya. Pada masa pandemi ini, kegiatan tersebut tidak dilakukan di sekolah. Akan tetapi, ada beberapa kegiatan yang dilakukan di luar sekolah. Poin keenam yaitu pembiasaan dan kebiasaan positif di sekolah. Sebelum masa pandemi, SMA Negeri 1 Cabang Bungin memiliki kebiasaan yang dilakukan oleh kesiswaan terhadap siswanya. Di antaranya yaitu kegiatan mengaji yang dilaksanakan sebelum upacara maupun pembelajaran. Adapun pembiasaan yang dilakukan oleh siswa adalah 5S, yaitu salam, senyum, sapa, sopan, dan santun yang sudah tertanam di siswa SMA Negeri 1 Cabang Bungin. Selanjutnya, yaitu kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh SMA Negeri 1 Cabang Bungin. Poin pertama yaitu kegiatan pembelajaran yang dilakukan di SMA Negeri 1 Cabang Bungin. SMA Negeri 1 Cabang Bungin melakukan proses pembelajaran sesuai dengan kurikulum, seperti materi, kompetensi dasar, dan indikator. Namun, proses pembelajarannya dilakukan secara daring. Kemudian, pada saat ini, SMA Negeri 1 Cabang Bungin melakukan kegiatan pembelajaran secara PTMT, yaitu pembelajaran tatap muka terbatas. Poin kedua yaitu proses pembelajaran yang dilakukan di SMA Negeri 1 Cabang Bungin. Proses pembelajaran yang dilakukan di SMA Negeri 1 Cabang Bungin yaitu 50% siswanya melakukan secara daring dan 50%-nya lagi melakukannya secara luring. Namun metode yang digunakan yaitu metode kombinasi. Apabila siswa yang melakukannya secara daring, maka platform yang digunakan yaitu Google Classroom, Zoom Meeting, e-book, dan e-modul. Yaitu kendala yang ditemui pada masa pembelajaran secara daring maupun luring. Kendala yang ditemui di SMA Negeri 1 Cabang Bungin yaitu secara luring. Yang pertama, karena kebiasaan siswa yang masa pandeminya tidak terburu oleh waktu, sekarang pada masa luring ini terkendala oleh waktu. Yang kedua, kantin sekolah yang tutup diharapkan siswa harus sarapan terlebih dahulu di rumahnya masing-masing. Kendala pada saat daring. Kendala pada saat daring yaitu kuota yang besar dan sinyal yang kuat, karena tidak semua siswa memiliki gadget yang bagus.
yaitu motivasi siswa terhadap pembelajaran. Motivasi siswa di pembelajaran ini yaitu guru memadukan materi pembelajaran dengan dunia nyata. Contohnya yaitu materi pelajaran fisika. Guru memadukan dunia nyata pada pembelajaran fisika dengan memberi contoh seperti B.J. Habibie yang membuat pesawat, sehingga siswa tertarik dan antusias pada materi pembelajaran fisika. Baiklah, sekian hasil pemaparan wawancara atas kegiatan pengenalan lapangan persekolahan 1 yang dilakukan di SMA Negeri 1 Cabang Bungin. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.